Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Adinda Kristina. Saya Alhani Naratul Huda. Saya Tanaila. Saya Arita Andriana Pratiwi. Saya Jonathan Duyanto Alexander. Dan saya Kaila Amara. Jadi kami akan membahas materi sejarah mengenai proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Nusantara dan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, jangan lupa disimak videonya ya. Set, biar. Halo 106. Kali ini kita akan membahas mengenai proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Kebudayaan India tidak hanya mempengaruhi cara beribadah masyarakat Nusantara, tetapi juga memberikan beberapa peninggalan lain, seperti kerajaan yang pernah berkuasa, tempat keagamaan, prasasti, cara hidup, dan masih banyak lagi. Tapi, kalian tahu nggak gimana proses masuknya kebudayaan India ke Nusantara? Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ada 5 teori loh. Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Sehingga raja-raja tersebut mendatangkan kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. Teori Vaishya dikemukakan oleh Nicholas Jacob yang menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha lah penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin ketika para pedagang menetap di Nusantara. Mereka memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat. Ketiga, teori kesatria. Pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun, mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya telah mereka anut. Nah, teori ini dikemukakan oleh Seseberg, Muhert, dan Cajemons. Yang keempat, teori arus balik. Menurut F.D.K. Bos, berdasarkan prasasti Nalanda, terdapat keterangan bahwa Bala Putradewa atau Raja Sriwijaya telah meminta kepada raja di India untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya itu ternyata dikabulkan setelah para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu di sana. Mereka kemudian kembali ke Nusantara, merekalah yang selanjutnya menyebarkan pengaruh Buddha di Indonesia. Yang kelima, teori Sudra. Para budak dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya, atau karena mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar. Hal tersebut membawa perubahan pada penduduk yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme, berganti memeluk agama Hindu atau Buddha. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Cara hidup yang dimiliki bersama oleh bangsa kita tidak terlepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan yang dulu banyak dibangun di Indonesia. Kita akan membahas tentang kerajaan Hindu dan pengaruh peninggalannya bagi negara kita. Setahu aku, ajaran Hindu ini sangat berkembang di berbagai negara di benua Asia. Ajaran ini dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Makanya, budaya Hindu di Indonesia dapat kita lihat dari beberapa kerajaan bercorak hidup. Pas banget nih, minggu lalu aku baru dari Bogor dan ada kerajaan Hindu yang sangat dekat dengan kita loh guys. Pasti itu adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 450 Masehi di Bogor, Jawa Barat. Tapi bukan berarti kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua. Kan karena setahu aku, kerajaan tertua di Indonesia itu adalah kerajaan Kutai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 400 Masehi. Yap,
Adanya kerajaan Kutai dapat kita ketahui dari adanya prasasti yang ditemukan di Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Melalui peninggalan kerajaan Kutai dalam prasasti atau yupa dapat kita ketahui bahwa raja pertamanya bernama Kudungga. Nay, tadi kamu bilang prasasti atau yupa ya? Ada bedanya nggak sih? Prasasti adalah tulisan yang diukir di atas batu, sedangkan yupa adalah lubuh yang ditulis sebagai tanda peringatan jadi. Yupa itu adalah salah satu prasasti dari kerajaan Kutai dan ditulis dengan huruf Palawa dalam bahasa Sanskerta. Salah satu yupa yang terkenal adalah yupa yang menjadi penanda upacara pemberian 20.000 ekor sapi pada kaum Brahmana dari Raja Mulawarman sebagai ucapan syukurnya. Dari situ kita bisa tahu kalau Raja Mulawarman adalah pemeluk agama Hindu yang taat dan menyembah Dewa Siwa. Benar. Raja Mulawarman tuh raja terbesar di Kutai loh. Raja Mulawarman adalah salah satu anak dari Aswawarman. Dan Aswawarman adalah anak dari Raja Kudungga. Pada masa kerajaan Kutai pula, mulai dikenal kebiasaan menulis di atas batu loh. Hal ini dilakukan sebab di India tidak ditemukan kebiasaan menulis di atas tugu batu. Dari situ tampak terjadi pencampuran antara kebudayaan Hindu dan kebudayaan asli yang telah berkembang pada zaman Praksara. Tapi kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mendapa atau Kerajaan Islam. Cara hidup yang dimiliki bersama oleh bangsa kita tidak terlepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan yang dulu banyak dibangun di Indonesia. Kita akan membahas tentang kerajaan Hindu dan pengaruh peninggalannya bagi negara kita. Selain kaya dengan hasil sumber daya alamnya, ternyata negara kita adalah negara yang sangat kaya peninggalan-peninggalan sejarahnya loh. Kali ini kita mau ngobrol tentang kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Kita mulai dengan ajaran Hindu yang berasal dari India. Setahu aku, ajaran Hindu ini sangat berkembang di berbagai negara di benua Asia. Ajaran ini dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Makanya, budaya Hindu di Indonesia dapat kita lihat dari beberapa kerajaan bercorak Hindu. Pas banget nih, minggu lalu aku baru dari Bogor dan ada kerajaan Hindu yang sangat dekat dengan kita loh guys. Pasti itu adalah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 450 Masehi di Bogor, Jawa Barat. Menurut info yang aku terima, cerita kerajaan ini banyak ditulis oleh seorang biarawan Cina bernama Fashion. Ia menuliskan bahwa di kerajaan ini gak banyak orang yang beragama Buddha, tapi lebih banyak kaum Brahmana. Selain itu, bukti peninggalan kerajaan ini diperoleh dari berbagai prasasti yang kita temukan di Jawa Barat. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Sebagian besar prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Palawa. Oh iya, ada juga prasasti yang ditemukan di Sungai Ciretan, anak Sungai Cisadane di Cempia, Bogor. Prasasti ini dinamakan Prasasti Ciretan. Prasasti ini mengisahkan tentang salah satu raja terkenal di Tarumanegara yang dikenal sebagai raja yang gagah dan berani, yaitu Raja Purnawarman. Raja ini dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Raja Purnawarman ini pada waktu itu berhasil membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian dan mencegah banjir. Selain yang kita bahas tadi, ada prasasti lain gak, Kai? Prasasti lain yang mengisahkan keberadaan kerajaan ini adalah Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Lebah atau Cidang Hiang, Prasasti Jambu atau Pasir Koliangkang, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Muara Ciantan. Wow, banyak juga ya. Selain prasasti, kerajaan Tarumanegara juga meninggalkan arca Wisnu Cibuaya I dan Wisnu Cibuaya II. Acar? Bukan acar yang ibu buat kan? Bukan acar Dinda, tapi A-R-C-A. Arca adalah patung yang terbuat dari batu yang dipahat merupai bentuk manusia dan binatang.
Pada prasasti dan arca, dapat kita ketahui bahwa cara hidup masyarakat Tarumanegara pada masa itu adalah bertani, berburu, beternak, dan berdagang. Tapi masih ada kerajaan-kerajaan Hindu lainnya kan, Kai? Iya Dinda, masih ada beberapa kerajaan Hindu yang mempengaruhi bangsa kita. Nah, kita lihat video yang berikutnya ya. Kerajaan Pajajaran, Sunda. Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran adalah pusat pemerintahan kerajaan Sunda, sebuah kerajaan yang selama beberapa abad ke-7 hingga 16, pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa, meliputi provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Kerajaan ini bahkan pernah menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Lokasi Pakuan Pajajaran berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaan pada saat masa kepemimpinan Sri Baduga Maharaja atau Sri Siliwangi. Ia dikenal sebagai seorang raja yang tidak pernah punah dan selalu hidup di hati secara abadi dan pikiran para masyarakat Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Maharaja tersebut membangun sebuah karya besar yang diberi nama Maharena Wijaya. Tidak hanya itu, Maharaja juga membuat jalan yang digunakan untuk menuju ibu kota Pakuan dan Wonogiri. Dari segi pembangunan, bisa dilihat dalam prasasti Kebantenan dan juga batu tulis. Batu tulis tersebut mengisahkan juru pantuin dan penulis babat yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Tetapi, ada beberapa atau sebagian lagi sudah hilang. Pada tahun 1579, Kerajaan Pajajaran mengalami masa runtuhnya. Kerajaan tersebut hancur diakibatkan oleh penyerangan yang dilakukan oleh Kerajaan Sunda atau Kesultanan Banten. Kehancuran dari kerajaan ini ditandai dengan pindahnya Palangkasriman Sriwacana atau singgasana raja dari Pangkuran Pajajaran ke Keraton Surosowan yang ada di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Yang terakhir adalah peninggalan kerajaan Pajajaran. Yang pertama ada Babat Pajajaran. Babat Pajajaran yang merupakan naskah kuno yang bercerita tentang sejarah kerajaan Pajajaran. Babat Pajajaran ini adalah cikal bakal dari zaman kerajaan Pajajaran yang kebetulan naskahnya ada. Yang kedua ada Carita Parahyangan. Carita Parahyangan merupakan nama suatu naskah Sunda kuno yang dibuat pada akhir abad ke-16 yang menceritakan sejarah tanah Sunda, utamanya mengenai kekuasaan di dua ibu kota kerajaan Sunda yaitu Keraton Galuh dan Keraton Pakuan. Yang ketiga ada Prasasti Batu Tulis. Isi Prasasti Batu Tulis menyebut bahwa prasasti dibuat pada masa Prabu Surawisesa bertahta untuk mengenang jasa-jasa Prabu Ratu, cucu dari Niskala Wastukencana yang mangkat di Nusa Larang. Demikian penjelasan tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Pajajaran. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kalian ya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Dadah!